Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah. Kita masuk ke ayat yang ke-285 ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amana Rasul, Rasul beriman, bima unzila ilaih, dengan kepada apa yang diturunkan kepadanya, mir rabbih, dari Rabbnya. Wal mu'minun, dan kaum mukminin pun beriman. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua mereka beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, kami memohon ampunan kepada engkau wahai Rabb kami. Wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah tempat kembali. Kita ambil faedahnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mukallafun bil iman bima unzila ilaih. Bahwa Nabi Muhammad SAW termasuk yang dibebani untuk beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau. Allah berfirman, amanar rasul. Rasul beriman, dan alif lam dalam rasul di sini itu alif lam lil ahd. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman. Berarti itu menunjukkan bahwa beliau pun diwajibkan dan dibebani dengan keimanan. Maka semua yang dibebankan kepada umatnya pun juga dibebankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perintah, semua larangan, kecuali yang ditunjukkan oleh dalil tentunya ya, yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Rasulullah, tidak untuk umatnya. Faedah yang kedua, minha annal Qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Karena Allah berfirman, bima unzila ilaihi min rabbih, kepada ya, Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Wal munazzal wal wahyi, yang diturunkan itu berupa apa? Wahyu. Wal kalamu wasfun la yaqumu illa bimutakallim. Sedangkan firman atau berbicara itu sifat yang ada pada orang yang berbicara. La yumkin an yaquma binafsi, dan tidak mungkin berdiri sendiri. Wa ala hadza yakunu fil ayah dalilun ala anna al-Qur'ana kalamullah.
Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu firman Allah. Dan firman Allah bukan makhluk. Faedah yang ketiga, wa minha isbatu uluwillahi azza wa jal. Penetapan akan ketinggian Allah di atas makhluk-makhluknya. Kenapa? Karena di situ dikatakan bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Lianna nuzula yakunu illa min a'la, karena yang namanya turun tidak mungkin dari bawah. Yang namanya turun dari mana, Pak? Ya, dari atas ke bawah. Iya. Wa minha isbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah ayat ini yang keempat, penetapan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan amana rasul. Rasul beriman, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menetapkan beliau adalah seorang rasul. Iya, bukan hanya sebatas nabi tapi juga apa? Rasul. Dan Ahlus Sunnah meyakini bahwa Rasul kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi. Aminha faidah selanjutnya, i'zamu rububiyatillah wa akhasiyatuha bin nisbati ila Rasul. Keagungan rububiyahnya Allah. Karena Allah mengatakan mir rabbih. Ya, Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Dan kekhususan ya nisbat ini kepada Rasulullah SAW, mir rabbih, kepada Rabb-nya. Ya, Rabb-nya. Rabb-nya siapa? Rabb-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatafarra ala dhalik anna Allah subhanahu wa ta'ala sayansuruh. Berarti ini menunjukkan, kata beliau, apa? Berarti Allah pasti akan membela Rasulullah. Karena Allah mengatakan min rabbih, min rabbih, dari Rabbnya. Karena Allah Rabbnya Rasul, Allah pemiliknya Rasul, pengatur Rasul, yang menurunkan kepadanya risalah dan memberikan padanya risalah, tidak mungkin Allah akan membiarkannya. Pasti Allah akan bela. Allah pasti akan apa? Tolong. Demikian pula semua yang kedudukannya seperti Rasul. Dalam artian menyampaikan apa? Risalah Allah. Menyampaikan risalah dakwah Islam. Dakwah Tauhid. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan mereka. Allah pasti akan bela. Faedah selanjutnya, annal mu'minin taba'un lirrasul. Bahwa kaum mukminin kewajiban mereka ikut Rasul. Karena di situ Allah mengatakan amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya dan kaum mukminin. Di situ Allah menyebutkan kaum mukmininnya terakhir, Pak. Allah tidak mengatakan Rasul dan kaum mukminin beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Tapi Allah mengatakan Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya dan kaum mukminin. Ya. Wa hadza yadullu ala annahum atba'un lirrasul. Dan siyak seperti ini, redaksi seperti ini yang menunjukkan bahwa kaum mukminin harus mengikuti siapa? Rasul. Beda kalau direndengkan Rasul dan kaum mukminin beriman. Tapi di sini dipisahkan oleh Allah. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya dan kaum mukminin. Iya. La yastaqilluna bi syari'ati dunihi. Berarti mereka tidak boleh berdiri sendiri dalam pensyariatan. Iya. Kita sebagai pengikut Rasul nggak boleh bikin syariat sendiri, Pak. Karena yang berhak membuat syariat hanya Allah. Dan Rasul pun tidak berani membuat syariat. Rasulullah hanya mubalik saja, menyampaikan. Aminah, faedah selanjutnya.
annahu kullama kana al-insanu aqwa imanan bir-rasul sallallahu alaihi wasallam kana ashadda ittiba'an lah. Itu bahwasannya semakin seorang insan kuat imannya kepada Rasulullah SAW, maka seharusnya dia semakin kuat ittiba'nya kepada Rasulullah SAW. Makanya ya, kekuatan keimanan seseorang kepada Rasul itu ditentukan oleh ittiba'nya, Pak. Semakin kuat ittiba'nya kepada Rasul, semakin kuat menunjukkan dia betul-betul kuat keimanannya kepada Rasul. Tapi semakin lemah ittiba'nya kepada Rasul, maka tentunya itu menunjukkan lemah juga keimanannya kepada siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mulutnya ya mengaku-ngaku dia cinta Rasul, iya. Tapi kalau dia ternyata dalam aplikasinya lemah dalam ittiba'nya dan lebih senang ibtida. Apa itu ibtida? Berbuat bid'ah. Kita lanjutkan ayol ikhwah, kaidah selanjutnya. Wa minha anna imana rasuli wal mu'minina syaminun likulli usulid din. Bahwa keimanan Rasulullah dan seluruh kaum mukminin mencakup semua pokok-pokok agama. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab suci, kepada para rasul. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ini semua pokok-pokoknya, Pak, yang harus diimani. Apakah yang tidak pokok tidak perlu diimani? Ya tentu wajib diimani. Namun tentunya kedudukannya berbeda. Karena pokok-pokok keimanan sebagaimana sudah pernah kita sebutkan, akhi, bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat dan berderajat-derajat. Ada yang masuk di dalam pokok iman. Ada yang masuk ke dalam kesempurnaan iman yang wajib. Ada yang masuk dalam kesempurnaan iman yang apa? Mustahab. Ya, yang sunnah. Nah, orang yang kehilangan yang pertama, apa itu? Pokok iman menyebabkan apa, Pak? Pelakunya tidak disebut muslim alias kafir. Seperti orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada para rasul, tidak beriman kepada hari akhirat. Orang ini tidak disebut muslim pelakunya. Kenapa? Karena dia kehilangan pokok iman. Kalau dia kehilangan kesempurnaan iman yang wajib tapi pokok imannya ada, maka menyebabkan dia tidak disebut mukmin yang sempurna. Tapi dia disebut apa? Muslim. Atau mukmin fasik. Seperti orang yang meninggalkan kewajiban. Ya, seperti apa? Orang yang memutuskan silaturahim misalnya. Orang yang minum arak misalnya. Orang seperti ini tidak bisa disebut mukmin yang sempurna, tidak. Ya, tapi disebut dia muslim. Iya. Nah, ini akhal Islam. Faedah selanjutnya min fawaidil ayah. Isbatul malaikah. Penetapan akan adanya apa? Malaikat. Dan malaikat itu makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Ya. Dan wajib kita imani, Pak, bahwa malaikat itu benar-benar ada. Ya. Setiap malaikat punya nama. Tapi yang diberitahu oleh Allah kepada kita hanya beberapa saja. Setiap malaikat punya tugas. Namun yang diberitahu oleh Allah tentang tugasnya hanya beberapa saja. Mereka juga punya sifat-sifat. Seperti para malaikat itu memiliki sayap. Ya, malaikat itu bentuknya indah dan yang lainnya. Aminah faedah selanjutnya. Annal imana bir rusul
laisa fihi tafriqun. Bahwa beriman kepada para rasul itu tidak boleh membeda-bedakan. Contoh misalnya, saya beriman kepada Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepada Nabi Isa. Orang seperti ini kafir. Saya beriman kepada Nabi Isa tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kafir. Saya beriman kepada Nabi Muhammad dan Nabi Isa tapi tidak beriman kepada Nabi Musa, kafir. Bahkan orang yang mendustakan satu rasul sama saja mendustakan seluruh rasul. Allah berfirman, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul, padahal yang mereka dustakan hanya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Tapi Allah menganggap mereka sudah mendustakan semua rasul. Kenapa bedanya, Pak? Apa bedanya para nabi dan rasul itu kalau ternyata semua mereka mendapatkan risalah dari Allah? Semua mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Apa bedanya? Ya. Kalau para nabi dan rasul bertingkat-tingkat derajatnya di sisi Allah memang betul, sahih. Tapi untuk membeda-bedakan ini yang saya imani, ini tidak saya imani, ini tidak dibenarkan akal Islam. Faedah selanjutnya min fawaidil ayah. Anna min sifatil mu'minin as-sam'u wa ta'ah. Bahwa sifat seorang mukmin itu hendaknya mendengar dan taat. Allah mengatakan wa qalu sami'na, kami mendengar. Mendengar apa, Pak? Mendengar perintah Allah. Mendengar larangan Allah. Kata-kata sami'na memberikan isyarat apa, Pak? Ilmu. Ya, berilmu dia, Pak. Iya. Wa ata'na, kemudian apa? Taat. Kalau orang Yahudi apa, Pak? Sami'na wa asayna. Kami mendengar tapi kami maksiat, tidak mau taat. Iya. Itu orang Yahudi itu. Nah, kalau kita kayak gitu, ya kita sama dengan orang Yahudi. Tahu misalnya zina haram tapi tidak taat, malah dilanggar. Tahu riba haram tapi tidak mau taat. Tahu ya berbagai macam keharaman tapi malah dilanggar. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini semua akibat daripada ia mempertuhankan hawa nafsu, ya akhi. Wa hadza kaqaulihi ta'ala, kata beliau ini sama dengan firman Allah juga dalam surat An-Nur ayat 51-52. Allah berfirman, innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan kaum mukminin apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk Rasul itu menghukumi di antara mereka, itu mereka hendaklah mengucapkan sami'na wa ata'na. Makanya ketaatan yang mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ketaatan kepada pemimpin tidak boleh mutlak. Ketaatan pemimpin itu mengikuti ketaatan kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Makanya perkataan sebagian orang mengatakan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu mutlak. Ini jelas akal Islam haram. Karena pemimpin ya tidak boleh disamakan kedudukannya dengan Allah Rabbul Alamin. Kalau ada pemimpin yang menyuruh rakyatnya untuk menaatinya secara mutlak, sama saja dia memposisikan diri sama dengan Allah Rabbul Alamin. Yang berhak ditaati secara mutlak hanya Allah dan Rasulnya. Iya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah layak seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu urusan
ia mencari alternatif yang lain, nggak boleh. Allah dan Rasulnya kalau sudah membuat sebuah keputusan, wajib sami'na, nggak boleh cari alternatif lain, Pak. Makanya aneh kan kalau ada orang yang lebih mendahulukan filsafat Yunani, filsafat Aristoteles, Plato, Archimedes, dan yang lainnya. Kemudian dia membuang Allah dan Rasulnya. La haula wa la quwata illa billah. Iya. Namun tentunya memang, akhi, untuk berjiwa sami'na wa ata'na itu enggak mudah, akhi. Untuk berjiwa sami'na wa ata'na itu harus melawan hawa nafsu. Karena hampir perintah-perintah Allah itu berat, Pak, buat hawa nafsu kita. Sholat misalnya, Allah menyuruh kita sholat. Banyak orang yang nggak sholat, lihat, Pak. Kenapa? Ikutin hawa nafsu. Suruh puasa Ramadan, suruh berbagai macam perintah-perintah. Banyak orang yang tidak mau. Kenapa? Karena ngikutin hawa nafsu, mengikuti syahwat. Makanya untuk sami'na wa ata'na ini harus punya jiwa apa? Taslim. Ya, keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya harus kuat. Akhul Islam. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin, "Wan nasu fi hadzal bab ala thalathati aqsam." Dalam bab ini manusia ada 3 macam. Al-qismul awwal, yang pertama, man la yasma' wa la yuti'. Bal huwa mu'rid. Lam yarfa' li amrillah wa rasulihi ra'sa. Orang yang pertama, orang yang tidak mau dengar, nggak mau taat, sudah. Dia berpaling, nggak mau dia diatur sama Allah dan Rasulnya, Pak. Dia lebih senang diatur oleh hawa nafsu dan syaitan, sudah. Nggak ridha dia diatur oleh penciptanya yang sudah memberikan padanya rezeki, Pak. Iya. Ada nggak orang kayak gini, Pak? Banyak banget, Mas. Nggak ridho, nggak rela, dan nggak mau diatur oleh Allah yang menciptakan dia, yang memberi rezeki kepada dia. Kan aneh kan? Iya. Al-qismu tsani, jenis yang kedua siapa? Man yasma' wa la yuti', bal huwa mustakbir. Ada orang yang mendengar tapi nggak mau taat, cuma dengar doang. Tapi nggak mau taat, kenapa? Sombong dia. Ittakhadha ayatillahi huzwa. Dia jadikan ayat-ayat Allah itu sebagai cemoohan saja. Allah berfirman tentang mereka dalam surat Al-Luqman ayat 7. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Ka'anna fi udhunaihi waqara fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dan sombong, seakan-akan ia tidak mendengarnya. Iya. Seakan-akan di telinganya itu ada penutupnya, kata Allah. Maka berikan kabar gembira orang seperti itu dengan adab yang pedih. Subhanallah. Iya. Yang ketiga, man yasma' wa yuti'. Orang yang mendengar dan taat. Inilah mereka kaum mukminin yang sempurna imannya, Pak. Iya. Cobalah ya, kalau kita pikirkan dengan fitrah kita, jiwa kita. Kita lebih rela diatur oleh Allah pencipta kita yang maha kasih sayang. Ataukah kita lebih rela diatur oleh hawa nafsu dan syaitan yang menyeru kepada neraka jahanam? Pikirkan dengan akal kita ya. Sebetulnya manusia itu punya akal, punya fitrah. Kalau dia mau menggunakan akal pikirannya dan fitrahnya, dia akan berpikir bahwa tidak mungkin Allah penciptanya yang maha kasih sayang menginginkan keburukan kepada hamba-hambanya. Jika dia memang yakin Allah itu maha adil, Allah itu maha kasih sayang, pasti dia akan lebih senang untuk diatur oleh Allah Rabb-nya. Iya. Tapi masalahnya itu, Pak, sekali lagi, berat.
Kalau kita masih ngikutin hawa nafsu dan syahwat. Ya. Min fawaidil ayat, faedah selanjutnya, anna kulla ahadin muhtajun ila maghfiratillah. Setiap orang butuh kepada ampunan Allah. Setiap orang butuh pada ampunan Allah. Maka Allah berfirman, "Ghufranaka Rabbana." Kami memohon ampunan kepada Engkau, wahai Rabb kami. Iya. Fakullu insanin muhtajun ila maghfirah hatta nabi muhtaj ila maghfirah. Semua orang, sampai nabi saja butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, padahal beliau sudah diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, lan yudkhul al-jannata ya ahadan amaluhu qalu wala anta ya lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Tidak mungkin, kata Rasulullah, amal seseorang memasukkan ke surga. Kata Rasulullah kepada para sahabat, wala anta ya Rasulullah, dan tidak engkau juga wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, wala ana illa anna Allah yataghammadani yaminhu birahmah. Akan tetapi Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Artinya, akhi, kita bisa beramal, kita bisa sholat, kita bisa bersimpuh di hadapan Allah, berdoa. Itu semuanya rahmat dari siapa? Allah. Gak mungkin kalau Allah tidak rahmati seseorang hamba, dia akan jauh dari amal soleh. Maka tanda orang yang dirahmati oleh Allah, Bapak, dijadikan ia beriman dan beramal soleh. Semangat dia kepada amal. Cuma masalahnya banyak manusia, Pak, melihat dan memandang rahmat Allah itu hanya sebatas materi, Pak. Ya, kalau dikasih kekayaan, dikasih kenikmatan banyak, wah ini orang yang dirahmati Allah ini. La wallah. Iya. Bukan tanda kasih sayang Allah itu harta dan kenikmatan dunia, la sama sekali. Hakikat rahmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah hidayah. Hidayah kepada ilmu dan amal, ya. Ya. Nah, ini akhwal Islam. Faedah selanjutnya, tawadhu'ul mu'minin. Ayat ini menunjukkan bahwa kaum mukminin itu hendaknya tawadhu, Pak. Tawadhu kepada siapa? Kepada Allah, kepada kebenaran. Karena Allah mengatakan sami'na wa ata'na. Sedangkan sombong itu menolak kebenaran. Makanya kata Rasulullah SAW ketika mendefinisikan sombong apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Dan hakikat kebenaran itu yang berasal dari Allah dan Rasul. Wa ghamtun nas, dan menganggap remeh manusia. Maka orang yang senantiasa sami'na wa ata'na, mendengar dan taat dan menerima kebenaran dari siapapun juga, selama itu kebenaran, itu menunjukkan dia tawadhu. Tapi kalau dia menolak kebenaran hanya karena yang membawanya itu orang-orang miskin misalnya, atau yang membawanya itu orang-orang yang tidak punya titel misalnya, atau yang membawanya itu bawahan dia misalnya, ya akhi, itu menunjukkan adanya kesombongan di hatinya. Nasallallahu salamata wal afiyah, ya akhi. Ya, semoga Allah lindungi kita dari kesombongan, akhi. Karena kesombongan itu sebesar biji sawi aja menyebabkan susah masuk surga itu, Pak. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang ada di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Masya Allah. Coba periksa di hati kita, Pak. Kalau kita ngelihat orang lain, ada enggak sikap meremehkan?
Iya. Misal antum sudah lama ngajinya, udah tahunan lah, terus ngelihat yang baru ngaji, ada nggak di perasaan kita hati, si fulan masih cetek ilmunya, saya udah lama, saya ikhwan senior ini. Kalau ada perasaan seperti ini, masih ada jiwa sombong di hati antum. Iya. Ini hati-hati akhwal Islam, kita harus selalu memeriksa hati kita masalahnya. Sebab terkadang nggak sadar kita terkena penyakit apa? Istikbar, sombong akhwal Islam. Iya. Terkadang menolak kebenaran, atau terkadang kita menganggap remeh orang lain. Aminah faidah selanjutnya ya akhi. Isbatun annal masira ila Allah azza wa jalla fi kulli syai'. Penetapan bahwasanya tempat kembali itu hanya kepada Allah dalam segala sesuatu. Iya. Di mana tempat kembali kepada Allah baik di akhirat maupun di dunia. Semua manusia pasti akan kembali kepada Allah. Dan di dunia pun kita wajib mengembalikan semua kepada Allah. Allah berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apa saja yang kalian perselisihkan dari sesuatu, maka hendaklah kalian kembalikan kepada Allah. Ya. Baik, kita masuk ke ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin." Allah tidak akan membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Masya Allah. Sudah kita sebutkan kemarin cerita tentang turunnya ayat bahwa Rasulullah ketika Allah turunkan firman-Nya, ya, apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Semua yang kalian perlihatkan dan semua yang kalian sembunyikan pasti akan dihisab oleh Allah. Maka para sahabat mendengar ayat itu berat sekali, Pak. Iya. Maka kemudian Rasulullah marah kepada mereka, "Kenapa kalian tidak mengucapkan sami'na wa ata'na?" Maka para sahabat pun akhirnya mengucapkannya sami'na wa ata'na dalam keadaan berat lisan-lisan mereka. Maka Allah turunkan ayat tadi, amana rasul. Sampai kemudian Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka para sahabat pun gembira sekali mendengar ayat ini, Pak. Allah tidak akan membebani jiwa sesuai dengan apa? Kemampuannya, subhanallah. Iya. Ini kan kemudahan, Pak, yang Allah berikan. Karena tidak setiap manusia bisa melaksanakan perintah Allah, ya tidak? Iya. Kadang kita sholat gak mampu berdiri. Maka kata Rasulullah, silahkan duduk. Gak bisa duduk, ya berbaring, alhamdulillah. Para ulama memberikan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan apa? Kemudahan. Kesulitan seperti apa? Kesulitan yang melebihi kebiasaan. Alhamdulillah. Ya, agama kita ini diberikan oleh Allah kemudahan demi kemudahan. Cuma masalahnya Islam ini udah mudah, tapi bagi sebagian orang masih aja berat gitu, Pak. Kenapa? Apa yang membuat berat? Yang membuat berat itu ya tadi dosa. Ya, masih ngikutin hawa nafsu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
dia akan mendapatkan pahala terhadap apa amal yang ia lakukan. Dan ia pun mendapatkan dosa terhadap dosa yang ia lakukan. Keburukan yang ia lakukan. Kemudian Allah mengajarkan doa kepada kaum mukminin. Rabbana, wahai Rabb kami, la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Jangan engkau sanksi kami jika kami lupa atau kami salah tak sengaja. Iya. An-nisyan, lupa, zuhurul qalb an ma'lum. Lalainya hati dari sesuatu yang diketahui, artinya lupa. Dan lupa itu sesuatu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya kalau antum, Ustaz kok saya pelupa? Ya alhamdulillah. Ya lupa itu termasuk perkara yang si hamba itu dimaafkan. Ya. Walaupun tentunya jangan juga antum berharap saya pengen jadi pelupa, lama-lama pikun nanti, Pak. Ya. Lah, lupa itu nikmat, Pak. Antum melupakan kesalahan teman yang udah lama, lupa semua. Bayangkan kalau ingat terus, tiap ketemu pengen mukul rasanya. Tapi Allah jadikan lupa, alhamdulillah. Hati kita pun jadi terbuka untuk memaafkan dia. Iya. Maka dengan lupa Allah maafkan kita juga. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na, atau kami salah. Salah yang seperti apa yang dimaksud di sini? Yaitu al-mukhalafah bila qasdin lil mukhalafah. Kesalahan tak sengaja. Fayasmulu dzalikal jahl. Masuk dalam ayat ini yaitu bodoh, enggak tahu. Salah karena enggak tahu, itu termasuk salah yang dimaafkan. Ya. Fa innal jahil idza irtakaba ma nuhiya an fa innahu qad irtakaba al mukhalafa bi ghairi qasdin lil mukhalafah. Kan orang bodoh apabila dia melakukan perbuatan yang dilarang dalam keadaan ia tidak tahu itu dilarang, maka dia tidak ada niat untuk apa? Mukhalafah, menyelisihi perintah Allah, enggak ada niat dia. Makanya kata beliau, kesalahan yang dimaksudnya itu menyalahi perintah Allah dengan tanpa sengaja. Adapun kalau dia tahu itu kesalahan dan sengaja dia lakukan, ini yang tidak dimaafkan. Iya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan engkau sanksi kami apabila kami lupa. Atau kami salah tak sengaja. Ya antum lagi puasa, lupa, makan satu piring, habis. Selesai makan baru ingat, astagfirullahaladzim masih lagi puasa. Alhamdulillah, lanjutkan puasa Anda. Karena Anda sedang diberikan oleh Allah rezeki. Namun para ulama berbeda pendapat. Kalau ada teman kita tahu dia sedang puasa lalu dia lupa makan, apakah disyariatkan buat kita untuk menegurnya atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan karena dia sedang diberikan oleh Allah rezeki, udah biarin aja. Sebagian lagi tidak, harus diingatkan. Allahu a'lam. Iya. Ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Rabb kami, jangan engkau bebankan kepada kami ya isra itu asyai'ut tsaqil, sesuatu yang memberatkan. Ya, itu namanya isra. Wahai Rabb kami, jangan engkau bebankan kepada kami sesuatu yang memberatkan kami, berupa beban-beban yang amat berat. Sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Karena orang sebelum kita itu berat loh Pak syariatnya Pak. Puasanya 24 jam, bayangkan. Kalau kita enggak, alhamdulillah, puasa cuma dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Orang sebelum kita itu Pak, kalau bajunya kena najis, gak boleh dicuci, digunting Pak. Banu Israel
Ya, ketika mereka mempersekutukan Allah, taubatnya apa? Bunuh diri, Pak. Saling membunuh. Ternyata ya Allah memberikan kepada kita beban yang tidak berat. Alhamdulillah. Syariat Islam gak berat. Alhamdulillah. Bagi orang yang berpikir gak berat syariat Islam. Ya. Sholat berat gak? Allah syariatkan cuma 5 waktu kok. Dan waktu-waktunya juga waktu-waktu yang kita enak kok. Allah tidak bebankan kita wajib sholat di jam 12 malam atau jam 1 malam. Enggak. Berapa menit antum sholat? Paling 10 menit paling lama. 10 kali 5 aja 50 menit. 50 menit gak ada apa-apanya dibandingkan 24 jam, Mas. Mudah sebetulnya. Apa yang membuat susah? Ya tadi, hawa nafsu, ngikutin syahwat. Kemudian Allah berfirman, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ma la taqata lana bih, wahai Rabb kami. Jangan engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tak mampu untuk menanggungnya. Wa'fu anna, maafkan kami Allah. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, dan sayangi kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Karena orang kafir akan selalu bermakar untuk mencelakakan kaum muslimin. Kita minta tolong kepada Allah. Baik, karena sudah masuk Isya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk faidah-faidahnya ya.